Bab 2271. Ledakan. Saat bahu muncul lagi, dia sudah berada di belakang Fang Yu. Telapak tangannya berubah menjadi sepasang cakar harimau dan macan tutul yang bersinar, dan dia tiba-tiba menepuk kepala Fang Yu. Memanggil. Namun, meski kecepatan bahu terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang, Fang Yu masih bereaksi. Sosok Fang Yu hanya mencondongkan tubuh ke depan dan lolos dari tembakan. Ledakan. Kedua cakar bahu menyatu, dan suara teredam muncul dengan aura yang menakutkan. Fang Yu berbalik, melihat ke arah bahu, yang berjarak kurang dari 2 meter darinya, dan tersenyum, "Kamu telah menggunakan semua jenis keterampilan surgawi melawan Ju Feng, bertarung melawanku. Kamu malah dekat, kamu meremehkan saya." Fang Yu menghindari pukulan ini, dan mata bahu bersinar karena terkejut. Tapi segera, dia mendengus dingin, dan ujung mulutnya terangkat. "Saya pemimpin bahu, kamu bukan apa-apa, kursi ini perlu, untuk menghormatimu." Masuk akal, Fang Yu mengangguk dan setuju. "Kamu harus ingat bahkan setelah kamu mati, jangan memprovokasi para biksu Xian Chen di kehidupanmu selanjutnya," kata bahu. Memanggil, tapi sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu bergegas maju. "Beranikah kamu mengambil inisiatif menyerangku? Mencari kematian?" Bahu tersenyum dingin. Dia adalah peri virtual, tetapi dia berbeda dari peri virtual lainnya. Karena dia adalah Double Siu Suxian. Ini adalah pelatihan teknis dan fisik. Meskipun setelah menjadi abadi, dia pada dasarnya berhenti memurnikan tubuhnya. Namun fondasi yang diletakkan sebelum menjadi abadi juga memberinya keunggulan fisik alami saat menghadapi biksu dengan level yang sama. Inilah salah satu alasan kenapa bahu bisa digunakan kembali. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di depan bahu. Tangan kirinya terkepal, cahayanya mekar, dan mengenai dada bahu. Bahu menjerit dingin, dan kekuatan sihir yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Perisai kuat itu meledak. Di saat yang sama, dia juga mengangkat lengan kirinya, mencoba menahan pukulannya. Pengadilan kematian. Fang Yu tersenyum dingin, tinju kirinya menghempaskan hugang. Setelah itu, dia menghantam lengan bahu yang tebal. Retakan. Hampir seketika, daging dan darah lengan kiri bahu serta tulang bagian dalamnya hancur menjadi satu. "Kakak!" Tinju Fang Yu terus menghantam dada bahu. "Ah!" Bahu membuka mulutnya, meraung, dan cahaya keluar dari tubuhnya. Namun, tak peduli bagaimana kekuatannya meledak, dia tidak bisa menghentikan tinju Fang Yu untuk bergerak maju saat ini. Ledakan. Terdengar suara keras. Pukulan Fang Yu langsung menembus bagian tengah dada bahu. Ledakan. Darah bermekaran di punggung bahu. Di dalam lubang darah tersebut masih terdapat semburan gas putih. Saat ini, wajah bahu berubah. Matanya membelalak, menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak dapat berpikir bahwa tubuh yang dia banggakan bahkan tidak dapat menangkap pukulan Fang Yu. "Jangan salahkan kamu, lagi pula kamu masih bertemu denganku untuk pertama kalinya." Fang Yu menarik tinjunya, tersenyum tipis, dan berkata, "Namun, mereka yang menentangku pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu denganku untuk kedua kalinya." Setelah mengatakan ini, kaki kiri Fang Yu tiba-tiba terlontar lagi. Ledakan. Tendangan ini mengenai perut bahu. Engah. Bahu menyemburkan seteguk darah, tubuhnya terjatuh secara horizontal, dan napasnya menjadi sangat tidak teratur. Dan Xing Yuzu di langit yang tinggi, setelah melihat pemandangan ini, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Hampir 4.000 biksu tampak kusam. Mereka tidak pernah bermimpi akan melihat pemandangan seperti itu. Pemimpin bahu mereka, ditinju di dada oleh Fang Yu. Apakah ini nyata? Desir, desir. Bahu yang terbang beberapa ratus meter hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya. Dia menatap lubang darah di dadanya, wajahnya jelek. Rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Tapi dia baru saja menyeka darah dari dagunya, mengertakkan gigi, dan melepaskan banyak kekuatan peri. Bas, semua kekuatan surgawi dituangkan ke dalam lubang darah. Selama proses ini, lubang tersebut ditutup paksa oleh Xianli. Retakan. Segera, bahu melambaikan tangan kanannya, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya lain. Baju besi emas yang mempesona muncul di permukaan tubuhnya. "Ah!" Bahu meraung lagi dan mengangkat tangan kanannya. Bas, pedang platinum dengan taring tajam muncul di telapak tangan kanannya. Ledakan. Saat bahu memegang pedangnya, sesosok hantu muncul di gagang pisau seperti hiu raksasa. Pisau gigi hiu.
Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepada Tuan Bahu oleh Komandan. Di Xingyuzu, seorang biksu berteriak. Melihat Bahu tidak kalah di sini, dan melihat bayangan hiu muncul, ekspresi semua biksu berubah dan mereka sangat bersemangat. Itu adalah tanda eksklusif dari pemimpin. Bilah gigi hiu di tangan Master Bahu adalah senjata ajaib super yang dibuat oleh pemimpinnya. Ada juga baju besi itu, yang juga diberikan oleh Komandan. Armor pertempuran Venus, konon terbuat dari bahan yang sangat langka, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Tuan Bahu akan berusaha sekuat tenaga. Fang Yu. Bahu menatap Fang Yu lagi, matanya tajam. Tidak ada lagi kecerobohan di hatinya. Sebab, hanya dalam pukulan yang hampir membuatnya mati seketika, dia sudah tahu betapa menakutkannya kekuatan Fang Yu. Pantas saja kedua anggota resimen ke-12 Xianchen bisa dengan mudah dibunuh, tak heran bahkan pavilion Lingjing pun tidak berani merebut Fang Yu. Ini adalah musuh yang kuat. Namun, Bahu tidak menyangka dirinya akan kalah. Dengan Sharktooth Blade dan Venus Battle Armor, dia bisa menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, Bahu mencengkeram bilah gigi hiu itu erat-erat, dan tubuhnya meledak menjadi keabadian. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah rileks sedikit pun. Ia belum mati, ia cukup tahan terhadap pemukulan, ini perih. Fang Yu menghela nafas dengan emosi. Lalu, dia menendang kakinya. Ledakan, Fang Yu bergegas keluar seperti roket dan bergegas ke depan Bahu lagi. Bahu mengangkat pisau gigi hiu di tangannya dan memotongnya ke depan. Om, bilahnya mengeluarkan nafas yang sangat dahsyat. Memanggil, namun di udara, sosok Fang Yu terbagi menjadi 2 menjadi 4. Pada akhirnya, itu menjadi 8 angka, menyerang dari 8 arah berbeda. Nafas juga terbagi menjadi 8, yang sulit dibedakan antara yang nyata dan yang maya. Hati Bahu bergetar, dan matanya bersinar. Wawasan ke mata langit, dia harus tahu siapa Fang Yu yang asli. Di saat yang sama, Bahu mengangkat pisau gigi hiu dan memotongnya. Ledakan, gas pedang yang meledak itu menebas. 8 sosok di depannya terpotong pada saat bersamaan dan menghilang di udara. Jantung Bahu tiba-tiba berdebar kencang, dan dia segera menoleh untuk melihat ke belakang. Namun, tidak ada seorang pun di belakang. Saya di sini. Saat ini, suara malas datang dari atas. Bahu tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi, sementara bilah gigi hiu di tangannya terangkat ke atas. Terlalu bodoh untuk tertipu oleh suaranya dengan mudah. Pada saat ini, suara Fang Yu terdengar lagi di telinganya. Namun di bawah, nafas yang dahsyat telah meletus. Bahu menundukkan kepalanya dan melihat cahaya perak mengalir ke arah tubuhnya. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit dan menikam Bahu dari bawah ke atas. Menghadapi armor pertempuran yang meledak dengan cahaya, kepala tombak dari tombak suci langit mengeluarkan aura yang lebih ganas. Bab 2272 bintang binatang muncul. Retak, detik berikutnya, kepala tombak menembus armor. Dari posisi tubuh bagian bawah, tusuk terus ke depan. Ah, Bahu meraung kesakitan. Namun, kepala tombak dari Sky Celestial Halberd menembus di atas kepalanya dalam hitungan detik. Darah berceceran, mata Bahu melebar, dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Pada saat ini, energi abadi di tubuhnya mulai runtuh. Ini adalah manifestasi dari akhir kehidupan. Bagi para beku yang berada di atas alam keabadian sejati, energi abadi pada tubuh mereka adalah sumber kehidupan. Ketika energi abadi yang paling stabil mulai runtuh, itu berarti tidak ada harapan lagi. Seluruh tubuh Bahu gemetar, dan rasa sakit membuatnya mengaum. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan atau melawan. Sampai saat ini, dia masih belum bereaksi, kenapa dia kalah telak. Dia adalah Bahu, dia adalah bawahan terpenting dari pemimpin. Dia memegang pisau gigi hiu, dan dia mengenakan baju besi Venus. Bagaimana dia bisa mati di tempat seperti itu? Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Tapi fakta adalah fakta. Fang Yu melepaskan Sky Celestial Halberd di tangannya dan kembali ke Bahu. Pada saat ini, Bahu, seluruh orang digantung oleh tombak suci dari langit, dan pemandangannya sangat tragis. Saya bersedia memberikan sedikit tekanan untuk Anda, tetapi Anda memilih untuk bertarung dengan saya secara fisik. Saya tidak terbiasa dengan Anda. Fang Yu mengangkat alisnya. Energi abadi di tubuh Bahu tiba-tiba runtuh. Fang Yu berhenti bicara, matanya bersinar, dan telapak tangan kanannya menempel di wajah Bahu. Bas!
Topan lampu merah mengembun di depan telapak tangannya. Desir-desir. Pada saat ini, kekuatan surgawi bahu diserap oleh Fang Yu seperti banjir. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Fang Yu menyerang tubuh bahu. Terlihat jelas bahwa dantian bahu, ada eksistensi yang bentuknya persis seperti menara. Hanya saja banyak retakan yang muncul pada menara ini, dan hampir runtuh. Kekuatan abadi yang diserap oleh spirit devouring Jue hampir semuanya berasal dari sini. Benar saja, ini berbeda dengan biksu biasa. Fang Yu berkata dalam hatinya, ini disebut Xiantai, dan bisa juga disebut Xianyuan. Li Huoyu berkata, hanya ketika Anda melangkah ke alam keabadian sejati, Anda dapat membangun platform abadi dan memupuk keabadian. Xianli adalah Xianli. Basis budidaya yang diserap oleh spirit devouring Jue dengan cepat memasuki meridian Fang Yu dan beredar dengan cepat. Kemurnian basis budidaya ini lebih tinggi daripada energi spiritual dan energi sihir apapun yang diserap sebelumnya. Fang Yu bisa merasakan kehangatan di meridian dan merasa sangat nyaman. Bahu merasakan hilangnya kekuatan secara tiba-tiba di tubuhnya, matanya melebar, matanya dipenuhi dengan kebencian, dan dia meraung, Komandan, akan membalas dendam untukku. Aku tidak akan mati. Petik 2. Desir-desir. Setelah mengucapkan kata-kata ini, bahu menghancurkan Sendai sendiri. Ledakan. Terjadi ledakan di tubuhnya. Semua kekuatan abadi runtuh seketika. Fang Yu segera menghentikan pengoperasian Spirit Devouring Art untuk menghindari serangan balik. Ledakan. Namun, kekuatan tubuh bahu meledak dan meledak, masih meledakkannya. Di udara, nafas bahu benar-benar hilang. Memanggil, Sky Celestial Halberd kembali ke Fang Yu. Untungnya sudah hampir terserap, kalau tidak darahnya akan hilang. Fang Yu berpikir, pada saat ini, dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat Xing Yuzu yang melayang di langit. Panen hari ini tidak dangkal. Fang Yu tersenyum. Pada saat ini, di kapal Xing Yu kelompok kedua Xianchen, hanya ada keheningan yang mematikan. Semua anggota kelompok kultivator melihat. Bahu yang sangat kuat di dalam hati mereka, adegan ditusuk oleh Fang Yu dengan tombak dari bawah ke atas masih muncul di masing-masing dari mereka. Dampak psikologis dari adegan ini, sangat menghancurkan. Kali ini, pemimpin mereka bahu benar-benar mati. Dan, meninggal dengan cara yang sangat tragis. Dibunuh oleh biksu tak dikenal. Boom! Saat Fang Yu hendak bergegas membersihkan Xing Yuzu di kelompok kedua Xianchen, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di bawah. Fang Yu melihat ke bawah. Saya melihat lubang besar di tanah merah. Nafas yang sangat menakutkan keluar dari lubang besar yang meledak di bawah tanah. Mata Fang Yu menyusut, dan dia menunduk. Boom! Lubang ini semakin banyak, lampu merah muncul dari lubang tersebut. Fang Yu menyipitkan matanya, kesadaran rohaninya menyebar. Segera, saya melihat sosok muncul di lubang besar. Ini bukan raksasa. Bentuk tubuhnya mirip dengan ras manusia pada umumnya, namun tubuhnya ditutupi retakan berwarna merah tua. Kakak, monster ini juga memiliki sepasang sayap di punggungnya, ekornya tumbuh sangat panjang, dan seluruh tubuhnya seperti batuan beku. Kepalanya berbentuk lonjong, dengan tanduk di atasnya, dan hanya mata merah yang terlihat di wajahnya. Dari segi penampilan, ini terkait dengan raksasa sebelumnya, tetapi tidak persis sama. Apalagi bentuk tubuhnya sangat berbeda. Tapi nafas, hal yang sama juga terjadi. Aura monster ini beberapa kali lebih kuat dari monster raksasa sebelumnya. Cepat, cepat, ayo pergi. Di Xing Yuzu, deputi kembali sadar dan menyadari bahwa Fang Yu tertarik dengan pergerakan tanah, dan berteriak kepada 4 jurumudi. Pemimpinnya sudah mati, jika mereka tidak pergi, Fang Yu pasti akan menyusahkan mereka. Sekarang, kita harus meninggalkan tempat ini. Ya, keempat jurumudi juga kembali sadar dan segera mengendalikan Xing Yuzu untuk naik ke langit. Mereka ingin melarikan diri ke sini dan menemukan pemimpinnya. Tapi saat Xing Yuzu di kelompok kedua Xianchen naik ke langit, bayangan raksasa jatuh dari langit. Xing Yuzu adalah sebuah kapal, tapi yang jatuh dari langit, adalah piringan raksasa. Cahaya ilahi beredar di sekitar, dan ada bendera besar berdiri di piringan itu. Di spanduknya, ada pola 2 gunung yang dibelah. Melihat kendaraan besar yang aneh ini muncul, Xing Yuzu di kelompok kedua Xianchen berhenti. Ini adalah platform roda gila dari Open Mountain Alliance, mewakili Open Mountain Alliance, bagaimana mereka bisa datang ke sini. Deputi itu membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan kaget.
Roda gila hanyalah kendaraan khusus resmi aliansi Kaisan, yang sangat berbeda dari Xing Yuzu biasa. Apalagi spanduk di atas, tidak ada kelompok biksu yang berani menirunya. Begitu platform roda gila muncul, bahkan kelompok biksu bintang 1 pun harus memberi jalan dan memberi hormat di dekatnya. Karena Flywheel Station mewakili pejabat Open Mountain Alliance. Untuk kelompok kultivator manapun yang tergabung dalam Open Mountain Alliance, ini adalah eksistensi yang tidak dapat disinggung. Dan di setiap platform Flywheel, setidaknya sebagian besar berada di atas komandan. Saat ini, roda gila juga berhenti. Deputi yang sadar kembali segera memberi isyarat kepada semua biksu di Xing Yuzu untuk berlutut dan memberi hormat. Resimen kedua Xianchen, sebuah suara penuh keagungan datang dari stasiun roda gila. Ya, jawab deputi, saya telah melihat Tuan. Seekor binatang bintang muncul di bintang ini, konstelasi ini diperintahkan untuk datang untuk mendapatkan inti dalam dari binatang bintang itu. Suara di platform roda gila berkata dengan ringan, Anda tidak diperbolehkan pergi untuk saat ini, Anda mungkin perlu menggunakan kekuatan. Anda, tidak ada yang berani menolak perintah aliansi. Dimengerti, Tuan, wakil itu menjawab dengan ekspresi ngeri. Binatang bintang muncul di planet ini. Binatang bintang itu dibiakkan dari kekuatan planet. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, ia dianggap kelas 1. Karena pil bagian dalam monster bintang memadatkan sumber kekuatan seluruh planet, dan nilainya puluhan kali lebih tinggi daripada pil monster lainnya. Di masa lalu, jika Anda bertemu monster bintang, seluruh kelompok kedua Xianchen akan bersorak. Namun situasi saat ini sangatlah rumit. Pemimpin mereka, baru saja disiksa dan dibunuh. Mereka takut pada Fang Yu dan hendak melarikan diri ketika mereka menemukan platform roda gila dari aliansi Kaisan. Selain itu, platform roda gila juga meminta mereka untuk tidak pergi, sehingga membutuhkan bantuan mereka untuk menghadapi monster bintang. Dalam keadaan seperti itu, yang pasti adalah, monster bintang dan inti dalam monster bintang tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi jika mereka tetap di sini, mereka harus menggunakan aliansi Kaisan sebagai tenaga kerja, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Ini semakin buruk, tetapi meskipun hatinya enggan, tidak ada yang berani mengeluh tentang hal itu di permukaan. Ini adalah kelompok biksu dari Open Mountain Alliance. Memberontak melawan mereka sama dengan memberontak melawan seluruh Open Mountain Alliance. Di depan raksasa seperti aliansi Kaisan, biksu Xianchen yang terkenal di base camp ke-9, juga sekecil semut. Jika Anda benar-benar berani memprovokasi aliansi Kaisan, tidak peduli seberapa kuat kelompok biksu Anda, kehancuran hanya akan terjadi dalam sekejap. Biarkan aku menunggu. Saat ini, suara di platform roda gila terdengar lagi. Ya, jawab wakil itu. Wow, segera, platform roda gila menukik ke bawah. Wakil itu berdiri, melihat ke arah jurumudi di belakang, dan memerintahkan dengan ekspresi jelek, ikuti di belakang platform roda gila. Tuan Wakil, Komandan, pemimpinnya sudah mati, kan? Banyak biksu memandang ke arah wakil itu, wajah mereka pucat, dan mereka gemetar. Tidak perlu menunggu sampai selesai, deputi sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Tutup mulutku, apakah kamu ingin menentang perintah aliansi? Ini akan membunuh seluruh kelompok kultivator Xianchen. Mata deputi itu merah, dan dia berkata dengan marah. Tapi itu Fang Yu, kata biksu lainnya dengan kaget. Mari kita ikuti platform roda gila. Kita sekarang adalah kelompok kultivator yang diminta langsung oleh aliansi. Jika Fang Yu berani melakukannya melawan kita, itu sama dengan melakukannya melawan aliansi gunung. Wakil itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Fang Yu ini benar-benar tidak keberatan, kita bisa menggunakan ini untuk membalaskan dendam pemimpinnya. Mendengar ini, wajah banyak biksu di sekitarnya berubah. Desir, Xing Yuzu sudah bergerak dan mengikuti di belakang platform roda gila. Bum bum bum, raungan di tanah terus berlanjut. Fang Yu perlahan mendarat di udara, yang jaraknya kurang dari 100 meter dari tanah. Di tempat ini, Anda bisa merasakan hembusan nafas panas dari dalam tanah. Monster ini, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Mendeteksi kemunculan tiba-tiba ini dengan kesadaran ilahi dapat dengan jelas melihat tubuhnya mengandung kekuatan agung. Nafas kekuatan ini pada dasarnya sama dengan nafas binatang raksasa sebelumnya, termasuk seluruh planet berwarna oranye merah. Ditambah dengan nafas perbaikan yang berkelanjutan. Mungkinkah? Fang Yu menyipitkan mata, cahaya keemasan bersinar di pupilnya.
Tanda pedang salib emas muncul. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat struktur tubuh monster yang berdiri di tanah. Garis yang tak terhitung jumlahnya, terhubung ke berbagai lokasi di tanah. Dan garis-garis ini hanyalah saluran yang menghubungkan energi sihir. Monster ini menyatu dengan planet ini. Sedikit kejutan muncul di mata Fang Yu. Dari apa yang dia lihat, monster ini mewakili planet ini. Kekuatan bintang di seluruh planet dikumpulkan di tubuh monster ini. Ledakan, Fang Yu masih memikirkannya di udara, tetapi terdengar suara keras lagi di bawah tanah. Yang terjadi selanjutnya, adalah aura yang sangat panas yang telah meledak di depan Fang Yu. Mata Fang Yu berbinar, lengannya terhalang di depannya. Bas, di depan lengannya, dia mengangkat segel emas. Ledakan, terdengar suara keras. Fang Yu masih dibombardir oleh sihir yang menakutkan dan melayang beberapa puluh meter di atasnya. Desir, desir, desir. Pada saat ini, pilar api meledak dari tanah, seperti bilah pedang yang terkondensasi dari api berkekuatan tinggi, menusuk Fang Yu di udara. Fang Yu mengangkat lengan kanannya, melantunkan mantra dalam hatinya. Bintang-bintang bermekaran. Bas, lengan kanan Fang Yu memadatkan awan cahaya keemasan dan energi sejati. Ledakan. Kemudian, ledakan keras berubah menjadi segel mirip bintang yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke sekeliling. Bang, 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 serangkaian segel fa kebetulan menghadap pilar api yang meledak dari tanah, mengeluarkan suara keras di udara. Desir, Fang Yu berhenti di udara dan melihat ke kawah besar yang runtuh lagi di bawahnya. Namun saat ini, dia menemukan bahwa monster itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Di mana itu? Tidak ada gunanya menyelidiki nafas dengan kesadaran ilahi. Karena nafas monster ini adalah nafas seluruh bintang dimanapun. Wow, sebelum Fang Yu menemukan monster itu, dia merasakan perubahan di udara, dan segera mengangkat kepalanya. Cakar besar, terbakar kembang api merah, ditepuk dari atas kepala. Fang Yu mengangkat lengan kirinya untuk memblokir. Engah, terdengar suara keras di udara. Kekuatan cakar ini sangat kuat, dan sosok Fang Yu turun tajam. Boom! Kemudian, ia menghantam tanah yang mengalir dengan magma yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan puing-puing tanah. Wow! Pada saat ini, lokasi asli Fang Yu, monster dengan tanduk, sayap dan ekor tumbuh, dan monster seperti batu menyala muncul. Berhenti. Jauh di langit, stasiun roda gila tiba-tiba berhenti. Xingyu raksasa dari gugus bintang kedua setelahnya juga berhenti. Di panggung roda gila, seorang biksu berjubah putih yang mengenakan mahkota hitam berdiri di depan panggung roda gila, sepasang mata biru berkedip karena terkejut. Itu benar-benar monster bintang, dan sangat kuat. Biksu berjubah putih itu berkata perlahan. Di sisinya, dua pria mengenakan baju besi hitam dan emas dan setengah topeng gelombang www.novelringan.com gelombang masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Tuan Xing, kita bisa menurunkannya. Kedua bawahan itu berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka menyatu, tanpa rasa ketidaktaatan, seolah-olah mereka berbicara sendirian. Xing Ranzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru menembak. Mata kedua pria itu tetap tidak berubah dan menunduk. Seseorang kebetulan menguji kita, lihatlah tingkat kekuatan monster bintang itu. Mulut Xing Ranzi sedikit terangkat dan berkata, wow, saat ini, di udara di bawah. Fang Yu, yang baru saja jatuh ke tanah, tidak tahu kapan dia akan muncul di belakang monster bintang itu lagi. Ini seperti gerakan instan, muncul begitu saja. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk kepala monster bintang yang menghadap ke arahnya. Ledakan, tetapi pada saat ini, sayap di belakang monster bintang itu tiba-tiba menyatu. Sama seperti dua telapak tangan besar yang menamparkan tubuh Fang Yu, kekuatannya sangat kuat. Fang Yu hanya merasakan guncangan di kedua sisi tubuhnya. Namun, level ini sepenuhnya dapat diterima. Telapak tangan kanannya masih memegang bagian belakang kepala monster bintang itu. Retakan. Detik berikutnya, telapak tangan kanannya meraih kepala monster bintang itu dan memegangnya dengan kuat. Kakak, tubuh monster bintang itu terbuat dari batuan beku yang sangat keras. Namun, di bawah kekuatan Fang Yu melawan langit, masih sulit untuk didukung, dan retakan kecil muncul satu demi satu. Di celah-celah tersebut, Anda masih bisa melihat sirkulasi api dengan jelas. Bang! Periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah. Bab 2274 Pil dalam besar.
Ketika kekuatan mencapai titik kritis, tanah sekali lagi mengeluarkan api yang mengandung energi sihir teror. Ledakan, nyala api ini langsung menelan Fang Yu. Namun dalam kobaran api, tubuh Fang Yu berwarna emas, dan tangan kanannya masih menggenggam kepala monster bintang itu. Kakak, retakan di kepala monster bintang itu semakin membesar. Apa? Ia mengeluarkan raungan teredam, dengan paksa memutar tubuhnya, dan meraih dada Fang Yu dengan cakarnya. Engah, Fang Yu tidak menghindar, membiarkan cakarnya mengenai dadanya. Ledakan, terdengar suara keras. Kepala binatang bintang itu tidak dapat lagi ditopang, dan ia meledak. Namun tanpa kepalanya, kekuatan dan nafasnya tidak melemah. Di antara cakar itu, kekuatan mengerikan meledak. Ledakan, gelombang api besar meledak di cakarnya. Fang Yu dipukul dengan keras di dada, dan tubuhnya meledak. Zizi, dan kepala monster bintang yang ditangkap dan diledakkan, kembali normal dalam 2 atau 3 detik. Boom boom boom. Pada saat ini, monster bintang itu dikelilingi oleh naga api di sekujur tubuhnya. Nafasnya telah meningkat hingga ekstrem. Di panggung roda gila yang tinggi di langit, pedang Xingran sedikit mengernyit. Kekuatan monster bintang ini tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Ada seorang biksu yang berani melawan Star Wars sendirian. Benar-benar mencari kematian, orang-orang di belakang menggelengkan kepala, dengan senyum terkejut dan main-main di wajah mereka. Tanpa dia, bagaimana kita mengetahui kekuatan monster bintang itu? Xingranzi menoleh untuk melihat kroni-kroni ini dan tersenyum. Tetapi meskipun demikian, informasi yang kami miliki sekarang tidak cukup, dan kami akan membiarkan kelompok kultivator memberikannya kepada Anda. Mari kita turun ke bawah. Tuan Xing, kelompok biksu itu adalah kelompok kedua dari kelompok biksu Xianchen. Apakah kita melakukan ini? Seorang petugas staf mengingatkan. Apakah menurutmu kamu tidak seharusnya melakukan ini? Xingranzi mengangkat alisnya sedikit, menoleh dan menatap Xing Yuzu di belakang, dan berkata, persaudaraan Xianchen, adakah sesuatu yang tidak bisa disinggung? Belum sampai di sini, dikabarkan bahwa Wu Jian, komandan resimen pertama Xianchen, memiliki hubungan baik dengan komandan militer kelompok ke-9, jawab petugas staf. Hehe, Xingranzi berkata sambil tersenyum dingin, karena itu, sudah waktunya mereka bekerja untuk kita. Tidak ada kelompok kultivator yang dapat mengesampingkan aliansi. Kali ini pemukulan, biarkan kelompok pembudidaya Wu Jian dan Xianchen mengenali posisi mereka. Mereka, hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh aliansi, bagaimana anjing itu bisa melanggar perintah tuannya? Dimengerti, Tuan Xing, petugas staf segera menjawab. Segera, dia berbalik untuk memerintahkan para biksu dari kelompok kedua Xianchen untuk berangkat. Tapi saat ini, terdengar suara gemuruh lagi dari bawah. Tunggu. Xingranzi segera memberi isyarat kepada staf untuk berhenti. Lalu, lihat ke bawah lagi. Dari sudut pandang mereka, bayangan kepalan tangan emas raksasa dapat dilihat, dari kiri ke kanan, meledak menuju posisi monster bintang. Dibandingkan dengan bayangan tinju ini, tubuh monster bintang itu tampak sangat kecil. Mata Xingran sangat menakjubkan, menatap dengan cermat situasi di bawah. Saya melihat Kuan Ying bergegas ke depan, dan dinding api yang dilepaskan oleh monster bintang itu langsung dikalahkan. Kemudian, ia meledakkan tubuh monster bintang itu dari depan. Boom! Terdengar suara keras. Seluruh tubuh monster bintang benar-benar hancur di udara. Tapi Jingwang Kuanying masih terus melaju ke depan. Boom boom boom! Sebuah selokan besar terlempar dari tanah, dan langit dipenuhi puing-puing. Pemandangan ini mengejutkan semua biksu di stasiun roda gila dan klaster kedua Xing Yuzu di Xianchen. Dampak dan kekuatan bayangan tinju tersebut dapat terlihat dengan jelas meskipun jaraknya jauh. Pukulan macam apa yang bisa dibanting oleh seorang biksu di alam ini? Xingran mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Itu adalah lokasi Fang Yu. Memanggil, sosok Fang Yu melintas dan muncul di tempat monster bintang itu menghilang. Desir-desir, pada saat ini, tubuh monster bintang itu disusun kembali dan muncul di depan mata Fang Yu. Ledakan, Fang Yu meninju dada monster bintang itu. Dengan ledakan keras, tubuh monster bintang yang baru saja dibentuk kembali itu meledak lagi. Pada platform roda gila di atas, Xing Dian mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak terkejut dengan kekuatan Fang Yu. Dia hanya bertanya-tanya, di manakah inti bagian dalam dari monster bintang itu? Menurut beberapa catatan sebelumnya tentang monster bintang di aliansi,
kemungkinan lokasi alkimia dalam monster bintang berbeda. Namun kebanyakan terletak di dalam tubuh. Bahkan jika monster bintang dikalahkan, alkimia batinnya akan terungkap. Tapi monster bintang yang ditemui kali ini tampak berbeda. Tubuhnya hancur 2 kali berturut-turut, tetapi alkimia batinnya bahkan tidak memperlihatkan nafasnya. Di manakah lokasi Naidan? Mata Xingranzi bersinar dengan cahaya biru, dan kesadaran spiritual yang kuat menyelimuti semua sisi. Dia ingin menemukan alkimia batin. Dan di bawah, Fang Yu merasakan penyebaran kesadaran ilahi, mengangkat kepalanya dan melirik ke platform roda gila yang tinggi di langit dan perahu Xingyu di kelompok kedua Xian Chen, sedikit menyipitkan mata, lalu menundukkan kepalanya. Ia mengetahui keberadaan 2 kendaraan raksasa tersebut. Namun, saya tidak peduli. Tujuan utamanya sekarang adalah menemukan cara untuk menyingkirkan monster bintang itu untuk menyerap kekuatannya. Pada saat ini, Fang Yu tahu bahwa penghancuran terus-menerus terhadap tubuh monster bintang itu sebenarnya tidak masuk akal. Karena segala sesuatu tentang daging binatang bintang itu berasal dari bintang ini. Bintang-bintang itu abadi, dan tubuh binatang bintang itu tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, di permukaan, tubuh monster bintang itu dihancurkan hanya agar tidak dihalangi oleh monster bintang itu. Tujuan sebenarnya Fang Yu adalah sumber kekuatan monster bintang. Bisa juga disebut alkimia batinnya. Adapun di mana alkimia batin berada, beku biasa sangat sulit ditemukan. Tapi Fang Yu bisa dengan mudah menemukan alkimia batin monster bintang itu melalui mata jalan. Bukan di darat, tapi di udara. Ia bersembunyi di udara dengan hukum ruang khusus. Pada saat yang sama, ia terhubung ke tanah dan terus memberikan kekuatan kepada monster bintang. Setelah Fang Yu menghancurkan tubuh monster bintang itu lagi, tujuannya dipindahkan ke alkimia batin ini. Dikatakan bahwa itu adalah alkimia batin, tetapi sebenarnya ini adalah kondensasi lengkap dari kekuatan bintang dari bintang ini. Di pesawat sebelumnya, Fang Yu menyerap kekuatan bintang-bintang dan dikirim ke Death Wheel Star berdasarkan hukum pesawat. Tapi sekarang di pesawat besar, jika perkataan Li Huoyu benar, hukum hal semacam ini tidak boleh dicegah. Fang Yu dengan cepat datang ke lokasi di mana sumber bintang disembunyikan, dan mengangkat tangan kanannya. Bas, lampu di sebelah kanan berkedip-kedip, dan hukum ruang mulai bekerja. Pusaran air muncul di depan telapak tangan kanan Fang Yu. Saat bukaan ini terbuka, semburan nafas panas keluar. Alkimia batin raksasa yang bersinar dengan cahaya merah perlahan-lahan muncul di depan mata Fang Yu. Dan nafas agung itu juga menyebar ke sekeliling, menyesakkan. Mata Fang Yu bersinar, mungkin yang dilihat orang lain adalah bola api besar yang tidak bisa diakses. Namun di matanya, ini adalah balon roh yang dapat memberinya banyak basis kultivasi. Besar sekali, semuanya terserap. Seberapa jauh benih yang berkecambah dari lapisan kedua harus tumbuh. Fang Yu sudah membayangkan di dalam hatinya. Wow, namun saat ini, hembusan angin bertiup di belakangnya. Sosok monster bintang muncul kembali. Bab 2275 Aku disebut Fang Yu. Saat ini, monster bintang, satu-satunya bola mata di wajahnya terbakar oleh kembang api. Aum, ada juga suara gemuruh di tenggorokannya. Jelas sekali, pemaparan alkimia batin membuatnya sangat marah. Binatang bintang itu terbakar dengan kembang api, lengannya terentang, dan dia ingin memeluk Fang Yu secara langsung. Fang Yu berbalik dan menendang monster bintang itu. Ledakan, kekuatan tendangan ini menyebabkan monster bintang itu terbang mundur puluhan meter dalam sekejap. Boom, boom, boom. Pada saat ini, pilar api yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bawah, langsung menuju Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Bas! Ada cahaya keemasan di tubuhnya, dan hantu dilepaskan. Boom, 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 pilar api menghantamnya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan berarti. Fang Yu mengulurkan tangannya ke sumber bintang besar itu. Memanggil, binatang bintang itu bergegas lagi. Ledakan, kali ini, seluruh tubuh monster bintang itu mengenai Fang Yu secara langsung. Ini secara paksa mengunci Fang Yu dan melemparkannya ke tanah. Boom! Tanah meledakkan gelombang batu setinggi ratusan kaki. Banyak magma yang tergagap. Pada saat ini, sumber bintang-bintang besar yang muncul di langit telah terungkap seluruhnya. Di panggung roda gila, mata Xingranzi bergerak, dan dia berkata, kalian berdua segera maju dan ambil alkimia dalam monster bintang ini dengan botol Zenyuan, segera. Ya,
Kedua pria berbaju besi hitam dan emas yang berdiri di sampingnya langsung menukik ke bawah. Memanggil, keduanya sangat cepat dan datang sebelum bola api. Bising, panas yang menyengat membuat permukaan armor di tubuh mereka mendesis, memancarkan semburan udara putih. Keduanya mendekat ke posisi tertentu dan saling memandang. Bas! Kemudian, salah satu dari mereka membalikkan tangan kirinya, dan sebuah botol labu coklat muncul di tangannya. Botol Zhen Yuan, ambillah. Dengan memikirkan metodenya, botol labu ini langsung mengembang puluhan kali lipat. Mulut botol yang gelap, menghadap alkimia dalam monster bintang besar yang memancarkan semburan cahaya dan energi sihir mengerikan di bawah. Desir-desir, seberkas cahaya ditembakkan dari mulut botol Zhen Yuan, menutupi seluruh alkimia bagian dalam monster bintang. Retakan, pada saat ini, aura alkimia dalam monster bintang melemah lebih dari setengahnya. Pada saat yang sama, dia mulai terbang menuju botol Zhen Yuan. Bum bum bum, di tanah, tubuh monster bintang yang telah mengunci Fang Yu dengan erat mulai hancur. Tubuh Fang Yu hancur dengan sedikit usaha. Ingin menghentikanku. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat apa yang terjadi di langit, matanya menjadi sangat dingin. Ledakan. Setelah itu, dia menendang kakinya dan berlari keluar seperti anak panah yang tajam. Bum bum bum. Dia meledakkan batu di sepanjang jalan, dan nafas teror keluar. Dan jauh di langit, alkimia batin monster bintang itu telah diterima sepenuhnya oleh Zhen Yuanping. Bas! Botol Zhen Yuan menyusut di udara dan kembali ke tangan biksu yang memakai setengah topeng. Boom! Pada saat ini, nafas yang keluar dari bawah dapat dirasakan oleh kedua biksu tersebut. Mereka saling melirik, mata mereka acuh tak acuh, dan mereka tidak berlama-lama, dan mereka langsung menuju ke platform roda gila di atas. Mereka tahu selama mereka kembali ke stasiun roda gila, semuanya akan berakhir di sini. Stasiun roda gila milik Aliansi Kaisan, siapapun yang berani memindahkan stasiun roda gila, siapapun yang menyatakan perang terhadap Aliansi Kaisan. Desir-desir, dua penggarap lapis baja hitam emas dengan cepat mendekati platform roda gila. Segera, mereka kembali ke bawah platform roda gila dan akan segera tiba. Retakan, tetapi pada saat ini, kaki biksu yang memegang botol Zhen Yuan tiba-tiba tertangkap. Retakan, kekuatan yang mengerikan menyebabkan kaki biksu ini terkoyak di udara. Biksu itu mendengus, berat badannya turun saat kongkong, dan terjatuh ke satu sisi. Fang Yu bergegas dan mendatangi biksu itu dengan mengenakan topeng setengah. Terlepas dari apapun, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Merebut barang-barangku di depanku. Mencari kematian, kata Fang Yuhan. Bentak, ketika tamparan ini dihapus, separuh wajah biksu itu hancur, dan dia berteriak. Dan tangan kanan Fang Yu merogoh sakunya, memegang botol Zhen Yuan di tangannya. Serangkaian hal ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Tetapi ketika biksu lain yang mengenakan topeng dan banyak biksu Open Mountain Alliance di panggung roda gila pulih, Fang Yu sudah memegang botol Zhen Yuan. Adapun salah satu kaki tangan Xing Ranzi, wajahnya berlumuran darah, jatuh ke tangan Fang Yu. Fanatik yang besar dan berani. Fanatik yang berani. Saat ini, wajah staf di panggung Flywheel berubah drastis, dan dia mengeluarkan suara kaget dan marah. Wow, Fang Yu menangkap biksu yang terluka parah itu, sebelum naik ke platform roda gila, menghadapi banyak biksu di platform roda gila. Xing Ranzi memandang Fang Yu dengan ekspresi yang sangat muram. Sangat fanatik, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kami adalah divisi terbesar ke-9 dari Open Mountain Alliance, petugas staf terus mengaum. Aliansi Open Mountain, artinya, apakah Anda kelompok penggarap resmi dari Open Mountain Alliance? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Ya, kamu dihukum. Petugas staf itu meraung. Narapidana, apakah kamu berbicara tentang aku? Fang Yu mengangkat alisnya. Staf itu sesak napas dan ingin berbicara. Tetapi pada saat ini, Xing Ranzi mengangkat tangannya ke depannya, memberi isyarat agar dia tutup mulut. Xing Ranzi mengambil 2 langkah ke depan, memandang Fang Yu, tersenyum, dan berkata, Divisi ke-9, Xing Ranzi, adalah komandan tingkat menengah dari sebagian besar divisi dan milik Thunder. Aku peduli padamu, apa milikku adalah milikku, apakah kamu ingin mengambilnya tanpa menyapa? Fang Yu menyela tanpa memberikan wajah apapun kepada Xing Dian. Saat ini, senyuman di wajah Xing Ranzi menghilang, matanya suram.
Pil dalam binatang bintang milik pil binatang peringkat pertama. Setelah Anda mendapatkannya, Anda harus mengembalikannya ke aliansi dengan imbalan koin dan pahala yang dalam. Lebih baik memberikannya kepada kami sekarang, kami juga dapat memberi Anda dengan sejumlah besar koin dan pahala yang sangat besar sebagai hadiahnya, kata Ranzi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini lebih berguna bagiku. Aku tidak membutuhkan koin dan pahalamu yang dalam. Cahaya dingin melintas di mata Xingran, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada gunanya mengambilnya, kamu tidak tahu cara menyerap bagian dalamnya. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan melakukannya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah menurutmu hanya aliansimu yang tahu cara menyerap aura dalam alkimia batin? Saat ini, wajah Xingranzi benar-benar muram. Sikap dan penampilan Fang Yu tidak memberinya sedikit pun jejak wajahnya. Tampaknya tidak memperhatikan Open Mountain Alliance. Sikap ini saja sudah merupakan kejahatan besar. Belum lagi, dia mengambil harta karun tertinggi dari alkimia batin Starbase. Keberadaan monster bintang adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda temukan. Jika Xing Dianzi dapat mengembalikan alkimia batin Starbase, dia pasti akan menerima hadiah yang besar. Siapa namamu? Xingranzi merobek wajahnya dan bertanya dengan suara dingin, jika kamu bersikeras untuk tidak menyerahkan alkimia batin Starbase, aku akan memperlakukan perilakumu saat ini sebagai perang melawan aliansi Kaisan, dan bahkan melepaskannya kepadamu. Dicari antar bintang, saat itu, kamu akan menjadi musuh di dunia. Meneror saya, katakan, saya takut, Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin, ingat, aku Fang Yu. Setelah selesai berbicara, Fang Yu melemparkan biksu yang terluka parah itu ke tangannya ke platform roda gila di depan. Tujuannya adalah Xing Dianzi berdiri di depan. Wow, biksu yang terluka parah itu diusir oleh Fang Yu, tetapi kecepatannya luar biasa, dan dampaknya bahkan lebih mengerikan. Sepertinya yang dilempar bukanlah tubuh, melainkan senjata, seperti kekuatan sihir. Tuanku, hati-hati. Dua orang kepercayaan bergegas ke depan, menunjukkan aura mereka, mencoba menghentikan tubuh yang terbagi ke arah mereka. Wow, dua kelompok dapat mengembun di udara. Bukan sekedar intersepsi, tapi juga perlindungan bagi biksu yang terluka parah. Bagaimanapun, ini adalah salah satu pengawal pribadi Xingranzi yang paling terpercaya. Ledakan. Namun, kedua orang kepercayaan itu tidak menyangka, sihir yang mereka keluarkan terlalu lembut untuk menghentikan tubuh mengejutkan ini. Pada pandangan pertama, tubuh ini hendak mengenai depan dua kroninya. Ledakan. Pada saat ini, cahaya merah menyala, meledak di tubuh ini, menyebabkan ledakan. Tubuh yang terbang, meledak sepenuhnya di udara kurang dari 5 meter dari platform roda gila. Boom! Kekuatan yang meletus dari ledakan tubuh menyebabkan lantai di depan platform roda gila bergetar hebat, dan banyak darah terciprat. Namun, pelindung dari flywheel itu sendiri masih berperan, dan tidak ada kerusakan berarti yang diakibatkannya. Tapi pemandangan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh platform roda gila, serta para biksu dari kelompok kedua Xian Chen di belakang. Fang Yu ini, benar-benar tidak menaruh perhatian sama sekali pada Open Mountain Alliance. Langsung melemparkan bawahan paling terpercaya Xingranzi ke Xingranzi dengan cara ini. Perilaku seperti itu tidak cukup untuk menggambarkan perang. Ini adalah provokasi yang terang-terangan, untuk membingungkan Xingzi, dan aliansi tanpa akhir dengan Kaisan. Pada kelompok kedua Xian Chen di Xingyuzu, deputi itu terkejut sejenak, dan kemudian matanya bersinar dengan senyuman tajam, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Kematian pengadilan. Fang Yu sedang mencari kematian. Bahkan jika mereka menyinggung kelompok biksu Xian Chen, sekarang mereka secara langsung menyinggung aliansi Kaisan demi inti dalam monster bintang. Apalagi kontradiksinya sudah besar. Fang Yu sekarang dengan patuh menyerahkan inti dalam Starbase. Xingranzi tidak akan membiarkannya pergi. Benar saja, orang pasti sudah gila sebelum mereka binasa. Wakil itu sangat gembira. Menyinggung aliansi Kaisan, Fang Yu menemui jalan buntu. Permusuhan antara pemimpin Bahu dan Gao Changtian yang telah meninggal serta anggota resimen kedua belas Xian Chen. Aliansi akan membantu mereka membalas dendam. Fang Yu pasti akan mati. Di panggung roda gila, wajah Xingranzi sangat muram hingga bisa meneteskan air mata. Melihat Fang Yu, dia tidak bisa bernapas dengan mudah. Sebagai komandan perantara dari Departemen ke-9, kemana dia pergi selama bertahun-tahun? Bukankah dia mendapatkan rasa hormat yang tak terbatas?
Kelompok kultivator manapun, bahkan pemimpin kelompok kultivator bintang 1, harus menundukkan kepala saat bertemu dengannya. Karena dia mewakili Open Mountain Alliance. Itu adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat di dunia Suyuan. Tapi hari ini, dia secara tak terduga menghadapi provokasi yang terang-terangan. Apalagi provokatornya bukanlah kelompok biksu, melainkan biksu belaka. Melemparkan bawahannya yang paling terpercaya ke depannya. Ini adalah penghinaan. Xingranzi tidak pernah menjadi orang baik, dan emosinya kejam dan kejam. Tindakan Fang Yu sebelumnya telah sepenuhnya membangkitkan permusuhan di hatinya. Fang Yu, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk menyerahkan inti dalam monster bintang di tanganmu, dan untuk apa yang baru saja kamu lakukan, berlutut dan memohon padaku. Kata Xingranzi dengan wajah tegas dan suara dingin. Jangan beri aku banyak kesempatan, lakukan saja saat kamu mau. Fang Yu berkata sambil tersenyum bercanda. Kalau begitu, jangan menyesalinya. Xingranzi berkata dengan dingin. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan membuat gerakan membelah ke depan. Ledakan. Segera setelah gerakan ini muncul, lebih dari 2000 biksu di panggung roda gila meledak bersama. Aura di tubuh mereka meledak secara menyeluruh, dan senjata serta instrumen magis terkondensasi di tangan mereka. Aura pembunuh yang mengerikan semuanya terfokus pada Fang Yu. Memanggil, biksu lain yang mengenakan setengah topeng dan baju besi emas hitam telah bergegas ke belakang Fang Yu. Di telapak tangannya, cambuk yang menyerupai kilatan petir muncul. Retakan, di belakang Fang Yu, dia melingkarkan cambuk di leher Fang Yu dan mengencangkannya dengan kuat. Kakak, lalu, dia menariknya dengan kuat. Dengan cara ini, dia mencekik leher Fang Yu dengan cambuk panjang kilat ini, dan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengencangkan cambuk ini. Zizi, cambuk panjang ini tidak hanya melepaskan kekuatan petir yang kuat, tapi juga terus mengencang. Sebagian besar makhluk, bahkan tubuh fisik yang terbuat dari meteorit, tidak dapat menahan serangan seperti itu. Dan ketika Fang Yu diikat oleh cambuk di lehernya, lebih dari 2000 biksu di depannya juga melepaskan mantra serangan terkuat mereka. Boom, 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 jauh di langit, berbagai mantra bermekaran dengan cahaya berbeda, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, beberapa teknik penyegelan diterapkan pada Fang Yu secara bersamaan. Lebih dari 2000 biksu, untuk satu biksu. Apalagi pertarungan dilakukan dengan mentalitas pengetahuan. Satu tembakan, adalah mantra yang paling kuat dan mematikan. Tidak ada yang menyembunyikan trik, dan tidak ada yang meninggalkan setengah energinya. Karena gerakan yang dilakukan oleh Komandan Xingranzi, adalah gerakan membunuh yang paling kuat. Begitu Komandan membuat isyarat seperti itu, seluruh kelompok kultivator harus membayar semua biaya untuk membunuh musuh. Biarpun pihak lain hanya satu orang. Menyaksikan pemandangan ini, lebih dari 4000 biksu di klaster kedua Xianchen Xingyuzu di belakang mereka semua menahan napas, menatap lurus ke udara di depan platform roda gila tidak jauh dari mereka. Dilihat dari kejadiannya, Fang Yu hampir tidak memiliki kemungkinan untuk selamat. Karena hingga saat ini lehernya masih terikat oleh cambuk petir yang sangat panjang. Biksu bertopeng di belakang dengan keras kepala menarik cambuk petir dan menariknya kembali. Di depan Fang Yu, lebih dari 2000 kemampuan sihir yang kuat dan ratusan teknik penyegelan berbeda meledak bersamaan. Situasi ini sulit untuk menyelamatkan para dewa. Tapi saat ini, Fang Yu, yang tidak bergerak, tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih cambuk petir di depan lehernya. Kas-kas, kekuatan guntur terus berkedip, mencoba memfokuskan tangan Fang Yu. Namun, hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Tangan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, membawa kekuatan guntur yang terus meletus, dan dengan paksa menariknya ke depan. Biksu bertopeng yang sedang menarik cambuk panjang itu menjerit dan lengannya patah. Pada saat yang sama, tubuh itu terbang menuju Fang Yu. Fang Yu berbalik dan meraih biksu bertopeng itu, menjaga tubuhnya tetap di depannya. Hei, 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 wajah Fang Yu penuh dengan cahaya yang bersinar dengan energi sihir, dan berbagai energi sihir melonjak, paksaannya sangat kuat. Begitu banyak biksu yang naik ke negeri dongeng melepaskan kekuatan sihir bersama-sama, pemandangannya sungguh spektakuler. Mulut Fang Yu dicibir, dan telapak tangan kirinya menempel di bagian belakang biksu bertopeng yang dipegang di depannya. Sayang sekali, dalam posisi ini. Secara langsung, pendakian di negeri ajaib bukanlah hal yang kuat. Bas, begitu suara itu turun,
Fang Yu menunjukkan tanda bintang berujung 5 berwarna ungu di punggung telapak tangan kirinya. Ledakan, kekuatan mengerikan dengan 10.000 cara, menembus tubuh biksu bertopeng di depannya, meledak. Ah! Biksu bertopeng itu membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang keras. Seluruh tubuhnya dibanjiri kekuatan 10.000 cara cahaya ungu, dan tubuhnya membengkak, lalu meledak dengan kekuatan 10.000 cara. Boom! Kekuatan segala cara menyebar. Untuk energi sihir yang diledakkan oleh lebih dari 2.000 biksu di panggung roda gila, kekuatan 10.000 benar-benar menghancurkan. Segala jenis hukum bisa meledak, begitu menyentuh kekuatan 10.000 cara, ia langsung runtuh. Boom boom boom, langit yang dipenuhi cahaya ungu melintas di mata banyak biksu di stasiun roda gila dan kelompok kedua Xianchen. Disertai dengan, adalah paksaan yang tak tertahankan. Bang Long, penghalang pertahanan pada platform roda gila terbuka sepenuhnya, tapi setelah dibombardir oleh kekuatan 10.000 cara, banyak retakan masih muncul. Ledakan, seluruh roda gila bergetar hebat. Kekuatan 10.000 cara dari atas ke bawah, seperti gelombang besar, langsung menutupi lantai seluruh platform roda gila. Percepat, cepat, aku tidak bisa bergerak. Tidak, di panggung roda gila, terdengar jeritan dan ratapan. Boom, selanjutnya, kekuatan 10.000 cara meledak ke panggung roda gila. Permukaan platform roda gila berkedip-kedip, tetapi menghilang dengan cepat, dan runtuh lapis demi lapis. Seluruh roda gila tidak dapat dijaga agar tetap rata. Dan lebih dari 2.000 biksu di atas bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, semuanya diledakkan menjadi darah oleh teknik ini, dan tulang mereka hancur. Pada saat kekuatan Wan Dao hendak menghancurkan seluruh platform roda gila, Fang Yu mengangkat tangan kirinya. Desir-desir, sebagian besar kekuatan 10.000 cara yang dilepaskan segera menghilang. Akibatnya, platform, flywheel secara umum masih belum hancur seluruhnya, dan masih bisa melayang di udara. Tapi situasi di atas, sangat buruk. Itu menjadi reruntuhan, dan banyak biksu yang masih meratap tercampur dalam kehancuran. Ini seperti api penyucian, hanya sedikit biksu yang lolos dari bencana ini. Itu adalah Xing Ranzi dan 3 kroninya. 4 orang bersama-sama. Sebelum kekuatan 10.000 dao menyerang, mereka telah menggunakan keterampilan fisik mereka untuk melarikan diri dari platform roda gila. Namun, melihat status quo stasiun roda gila, wajah mereka semua tidak berdarah, dan tidak ada rasa senang saat melarikan diri dari langit. Fang Yu ini, monster yang luar biasa. Di tempat seperti alam Suyuan, keberadaan kekuatan sihir tingkat ini dapat diledakkan dengan mengangkat tangan. Ini jelas bukan generasi yang santai. Pada saat ini, seluruh tubuh Xing Ranzi gemetar. Dia melihat roda gila yang mengeluarkan asap, pikirannya kosong. Ini adalah situasi yang bahkan tidak dapat dia impikan. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Dan di belakang platform roda gila, di kapal Xingyu di kelompok kedua Xianchen, ada lebih banyak keheningan yang mematikan. Awalnya, mereka berpikir tentang, biarkan aliansi membalaskan dendam mereka. Tapi saya tidak memikirkannya, dalam sekejap, stasiun roda gila aliansi itu setengah dibom. Lebih dari 2.000 biksu elit dari kelompok besar ke-9 di roda gila, juga telah dihancurkan. Dengan kata lain, setidaknya kelompok penggarap aliansi yang dipimpin oleh Komandan Menengah Xing Ranzi, telah dengan mudah diselesaikan oleh Fang Yu. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan untuk melawan. Fang Yu ini, jangan memprovokasi. Tidak bisa memprovokasi monster seperti itu. Jantung sang deputi berdebar kencang dan menoleh untuk melihat keempat juru mudi di belakang. Keempat juru mudi masih dalam keadaan linglung saat ini, sama sekali tidak responsif. Xing Ran benar. Di udara, Fang Yu memandang ke arah Xing Ranzi, mencibir di sudut mulutnya. Kamu, siapa kamu? Kamu dikirim oleh 2 aliansi besar lainnya. Wajah Xing Ranzi terkejut, dan dia meraung tak percaya. Aku sudah memberitahumu siapa aku. Jika kamu tidak ingat, kamu tidak cukup menghormatiku. Fang Yu berkata dengan ringan. Selama pidatonya, Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya lagi. Bas! Pusaran lampu merah besar dengan cepat mengembun di depan telapak tangan kiri Fang Yu, mengeluarkan hisapan yang mengerikan. Aura dalam tubuh banyak biksu di panggung roda gila dengan cepat tersedot keluar dari tubuh. Mereka semua terluka parah, dan mereka tidak memiliki perlawanan terhadap pengisapan tersebut. Desir-desir, sejumlah besar energi spiritual diserap oleh Fang Yu ke dalam tubuhnya.
Senyuman muncul di wajah Fang Yu. Inilah sebabnya dia sengaja membiarkan para beku ini hidup-hidup. Untuk benih menara semesta tingkat kedua, dan untuk budidayanya sendiri. Di tempat di mana sumber daya langka seperti alam Suyuan, dia tidak bisa lagi disengaja seperti sebelumnya. Aura yang seharusnya diserap tidak bisa disia-siakan sama sekali. Meskipun 2000 kultivator telah terluka parah, jumlah kultivator di dalam tubuh dan energi spiritual dalam kristal roh yang mereka bawa masih cukup besar. Penyerapan Fang Yu kali ini, selain mengisi kembali konsumsi sebelumnya, masih bisa menghasilkan banyak surplus yang dianggap untung. Keempat Xingranzi di kejauhan melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka bahkan lebih terkejut. Mereka secara alami dapat memahami apa yang sedang dilakukan Fang Yu. Dengan mudah menyerap aura begitu banyak orang dengan satu orang. Sihir macam apa ini? Bukankah dia akan menghancurkan meridiannya? Nafas Xingdian menjadi semakin berat, karena dia sudah merasakan mendekatnya nafas kematian. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, meskipun Anda mengirimkan sinyal bahaya kepada kebanyakan orang, itu sudah terlambat. Selain itu, hal itu kemungkinan akan membangkitkan kewaspadaan Fang Yu dan membuatnya mati lebih cepat. Penundaan. Jika ingin bertahan hidup, Anda harus mencari cara untuk menunda Fang Yu agar perhatian Fang Yu tidak tertuju pada tubuhnya. Kalian bertiga, serang dia sekarang. Xingranzi segera memerintahkan ketiga kroni di sampingnya. Ketiga kroninya terkejut dan menatap Xingranzi dengan mata terbelalak. Oh, tuanku, kami tidak bisa menjadi lawannya. Kami, kata seorang kroni hampir memohon. Apakah kamu akan melanggar perintahku? Jika aku menyuruhmu pergi, kamu harus pergi. Bahkan jika kamu mati, wajah Xingranzi berubah, membaca www, Kansu, Raung, sekarang adalah waktu terbaik. Kalau tidak, kita semua akan mati. Di sela-sela kata-katanya, Xingranzi tiba-tiba melihat sekilas perahu bintang besar tidak jauh dari situ. Ngomong-ngomong, ada kelompok kedua dari Xianchen. Xingranzi segera menoleh untuk melihat salah satu kroninya dan berkata, pergilah dan perintahkan seluruh kelompok kedua Xianchen untuk mengirim dan memberitahu mereka, selama mereka patuh. Saat aku kembali, mereka akan ditingkatkan kepada persaudaraan Xianchen. Biarkan mereka memiliki tanda emas. Ya, kroninya setuju dan segera menoleh dan terbang menuju posisi kelompok kedua Xianchen. Saat ini, wakil Xingyu dan yang lainnya telah melihat kroni-kroni ini datang. Pergi, keluar dari sini, cepat, cepat. Wakil itu menoleh dan meneriaki keempat jurumudi. Keempat jurumudi pulih dan segera mengendalikan Xingyu untuk naik. Boom! Xingyu di kelompok kedua Xianchen mengeluarkan raungan yang kuat dan terbang menuju langit. Ini mengubah ekspresi kroni-kroninya, Xingranzi dan lainnya. Kelompok kedua Xianchen berani melarikan diri. Namun, pergerakan sebesar itu mungkin merupakan hal yang bagus. Xingranzi segera melihat ke arah posisi Fang Yu. Benar saja, Fang Yu sudah mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah yang ditinggalkan Xingyu. Perhatiannya memang teralihkan. Xingranzi segera mengangkat tangannya, dan sebuah tiang merah muncul di telapak tangannya. Setelah dihancurkan, ini mewakili situasi yang sangat berbahaya. Departemen ke-9 akan datang untuk mendukung segera setelah menerima berita. Namun, menghancurkan tiang ini akan menyebabkan pergerakan yang besar. Perhatian Fang Yu kemungkinan besar akan tertarik dengan cepat. Kalau begitu, situasi Xingranzi akan masih sangat berbahaya. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya sekarang. Yang lainnya ada di posisi kedua. Pertama-tama pindahkan jaraknya, lalu hancurkan tiangnya. Xingranzi membuat keputusan dan langsung menggunakan keterampilan tubuhnya untuk melarikan diri. Pada saat ini, Fang Yu memang sedang melihat ke arah di mana kelompok kedua Xianchen, Xingyu pergi. Dia tidak akan membiarkan kelompok kedua Xianchen pergi dengan mudah. Semuanya ada di sini, jadi saya harus meninggalkan sesuatu. Jika tidak, pertarungan sebelumnya dengan bahu akan sia-sia. Bas, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan sebuah cahaya menyala di telapak tangannya. Celestial Halberd muncul lagi di tangannya. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit, dan melemparkannya ke arah kelompok Xianchen kedua Xingyu, yang dengan cepat naik ke atas. Ledakan, tombak suci langit terbang keluar dari langit seperti naga perak, langsung membelah langit, menyebabkan suara kuat menembus langit. Kecepatannya jauh melebihi kecepatan Xingyu. Saat ini, Fang Yu menoleh dan melihat ke arah lain. Itu adalah
Lokasi di mana Xing Ranzi melarikan diri. Kesadaran Fang Yu telah mengunci Xing Ranzi, jadi tentu saja tidak mungkin dia melarikan diri. Bas, Fang Yu tidak berniat mengejar, pedang salib emas muncul di matanya, dan dia berbalik perlahan. Retak, retak, retak. Pada saat ini, Xing Ranzi, yang menggunakan teknik tubuhnya untuk melarikan diri dengan cepat, hanya merasakan tekanan pada ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat. Dia ingin pindah, tapi dia tidak bisa melakukannya lagi. Seluruh orang dikurung di dalam sangkar luar angkasa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tubuh Xing Ran meledak dengan kekuatan sihir yang kuat, mencoba melepaskan diri, tetapi tetap tidak berhasil. Dan situasi ini juga muncul di hadapan ketiga orang kepercayaannya secara bersamaan. Tidak ada di antara kalian yang ingin lari. Fang Yu berkata dengan senyum setan di wajahnya. Boom, boom, boom. Saat ini, ada semburan suara keras di langit. Tombak langit menembus Xing Yuzu di kelompok kedua Xian Chen bola-balik, meledakkan energi magis. Ledakan. Kemudian, sebuah pukulan langsung menembus inti kekuatan Xing Yuzu. Seluruh Xing Yuzu tiba-tiba kehilangan kendali dan tidak dapat lagi memberikan kekuatan ke atas. Xing Yuzu berhenti di udara, gemetar hebat. 4.000 biksu di Xing Yuzu semuanya berseru dan terbang menjauh dari Xing Yuzu sambil berteriak. Namun, ketika mereka mundur bersama dari Xing Yuzu, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di atas kepala mereka. Itu adalah Fang Yu. Saya bukan orang yang haus darah. Fang Yu tersenyum tipis, dan berkata, selama kamu menyerahkan semua yang ada di tubuhmu, termasuk auramu, aku bisa mengampuni hidupmu dan melepaskanmu. Tentu saja, jika kamu harus melawan, itulah takdirmu. Saat dia berkata, Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya, dan kekuatan 10.000 dao mengembun di telapak tangannya, mengeluarkan nafas yang menyesakkan. 4.000 biksu dari resimen kedua Xian Chen melirik ke platform roda gila di bawah, mengingat apa yang terjadi sebelumnya, di manakah keberanian untuk melawan. Meskipun mereka memiliki banyak orang, mereka tidak bisa lebih kuat dari sebagian besar elit aliansi di roda gila. Oleh karena itu, jika mereka melawan, nasib mereka akan lebih buruk daripada para biksu di panggung roda gila. Tolong, maafkan anak-anak kecil kami juga bertindak atas perintah. Deputi itu pingsan total, lalu berlutut dan menangis. Dia memimpin dengan cara ini, dan para beku lainnya tidak memiliki pemikiran lain, dan mereka semua berlutut di udara, menangis minta ampun. Oke, kalau begitu serahkan semuanya padamu. Fang Yu tersenyum, mengangkat telapak tangannya, dan mengoperasikan Spirit Devouring Art raksasa. Bas! Pusaran lampu merah muncul di udara, menyerap banyak energi spiritual. Ketika Fang Yu menyerap aura kelompok pembudidaya kedua Xian Chen di udara tinggi, Xing Ranzi, yang terjebak di sangkar luar angkasa di bawah, tidak dapat menahannya lagi dan menghancurkan tiang di tangannya. Bas! Cahaya yang kuat meledak, langsung menembus penghalang ruang angkasa dan menghantam langit. Intensitas lampu merah ini sangat tinggi, dan jelas melampaui bidang bintang. Fang Yu memperhatikan kemunculan sinar ini, tapi tidak peduli. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyerap sebagian besar aura 4.000 biksu di kelompok kedua Xian Chen. Pada saat yang sama, dia menggeledah semua tas penyimpanan dan cincin penyimpanan di Xing Yuzu, serta instrumen penyimpanan para biksu. Sejauh ini, kelompok kedua Xian Chen telah dihancurkan. Hanya 4.000 biksu dengan hanya sedikit energi spiritual yang tersisa di tubuh mereka, dan sebuah perahu berbintang yang berlubang. Pada saat ini, wajah para biksu ini putus asa, dan yang ada hanya ketakutan tak berujung di mata mereka terhadap Fang Yu. Dalam hati mereka, Fang Yu adalah iblis. Fang Yu berhenti memperhatikan mereka dan kembali ke bawah. Lampu merah masih berkedip, tapi Fang Yu tidak terburu-buru, dan pertama-tama berurusan dengan 3 kroni Xing Ranzi. Sedangkan untuk cara pengolahannya sama seperti sebelumnya. Serap basis budidaya dan ambil semua instrumen penyimpanan magis di tubuh. Akhirnya, Fang Yu mendatangi tubuh Xing Ranzi. Wajah Xing Ranzi pucat, menatap Fang Yu, tidak dapat berbicara. Bagaimana, Xing Ranzi, penyelamatmu tidak bisa tiba dalam waktu singkat? Fang Yu bertanya sambil melihat lampu merah di atas. Kamu, tunggu, jika kamu punya keberanian, jangan lari, kata Xing Ranzi. Bentak, sebelum dia selesai berbicara, Fang Yu menamparnya. Wajah Xing Dianzi hancur, dan beberapa gigi berdarah keluar dari mulutnya, yang sangat tragis.
Aku akan membunuhmu, aku harus. Rasa sakit Xing Dian membuat raungan. Ledakan, Fang Yu menendang perut Xing Ranzi lagi. Engah, Xing Dianzi memuntahkan darah. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Tiba-tiba, Xing Ranzi melunak. Dia berlutut di udara, menundukkan kepalanya, dan memohon belas kasihan, selamatkan hidupku, aku tidak ingin mati. Melihat wajah Xing Ran sebelum dan sesudah, Fang Yu menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya, dan meraih kepala Xing Ranzi. Pada saat ini, dia memang bisa membunuh hukumannya. Tetapi setelah memikirkannya, karena orang ini adalah perantara pemimpin aliansi Gunung Terbuka, dia pasti mengetahui banyak informasi tentang 3 aliansi besar dan alam Void Abyss. Melihat ketakutan Xing Ranzi akan kematian, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan informasi dari mulutnya dia sebagai tahanan untuk saat ini. Memikirkan hal ini, telapak tangan kanan Fang Yu berkedip. Ah, Xing Ranzi, yang mengira dia akan mati, menjerit, tubuhnya bergetar dan pingsan. Fang Yu tertangkap dia, lalu memanggil Xing Yu Zhou-nya dan melemparkannya ke perahu. Lihatlah sekeliling lagi, segalanya telah kembali tenang. Ketika alkimia batin Star Beast diperoleh, ia menyerap sejumlah besar basis budidaya, dan wilayahnya melebihi sekitar 5.000 level. Segala jenis sumber daya ada di tangannya. Sepertinya ini adalah cara yang tepat untuk bertahan hidup di alam Void Abyss. Berapa banyak musuh yang datang, dan berapa banyak yang bisa diselesaikan. Semakin banyak musuh, semakin baik saya. Fang Yu tersenyum. Kemudian, dia juga kembali ke Xing Yuzu. Penghalang pelindung di Xing Yuzu terbuka. Wow, kemudian, dengan kecepatan yang sangat cepat, ia melesat ke kubah bintang seperti anak panah hitam. Bab 2279 bibit. Bas, setelah Fang Yu pergi bersama Xing Ranzi, lampu merah yang membumbung ke langit masih berkedip. Di dalam bintang biru jauh ada kam biksu besar. Pada saat ini, di menara pusat dari 48 biksu di selatan. Seorang pemimpin yang mengenakan baju besi abu-abu dan helm dengan hanya matanya yang terbuka berdiri di puncak menara. Dia sedang memegang spar di tangannya, spar tersebut dalam keadaan bergetar, dan mengeluarkan nafas panas. Ancaman merah. Komandan berdiri di tempatnya dan menoleh untuk melihat ke barat laut. Lokasi sinyalnya ada di arah ini. Sinyal mara bahaya Xing Ranzi. Mata sang komandan berkedip, dan kepalanya sedikit menunduk. Memanggil. Pada saat ini, sosok gelap muncul di tubuhnya. Tuan Gu, Anda dapat membawa para biksu untuk menyelamatkan. Pria itu menunduk dan berkata. Tanihara berbalik dan mengangguk, ayo, perjalanannya panjang, kamu harus menentukan siapa lawanmu. Memahami, jawab bawahan itu. Memanggil. Kemudian, dia pergi dan menghilang. Gu Yuan menoleh dan melihat ke barat laut, helm di kepalanya berubah menjadi hantu dan menghilang, memperlihatkan wajahnya yang sedikit berubah-ubah. Xing Ranzi, ancaman merah. Tanahara menggelengkan kepalanya, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. Desir, Fang Yu mengendalikan Xing Yuzu dan terus berlari menuju barat laut. Xing Ranzi terbaring di belakangnya, masih koma. Fang Yu tidak terburu-buru membangunkannya, tetapi mengeluarkan apa yang disebut botol Zenyuan yang ada di inti dalam Star Beast. Botol ini terlihat biasa saja, tetapi memiliki kemampuan untuk menekan inti dalam monster bintang. Orang tidak boleh melihat wajahnya, hal yang sama berlaku untuk instrumen magis. Botol Zenyuan ini jelas merupakan alat ajaib yang cukup bagus. Fang Yu memegang botol Zenyuan dan sedikit melepaskan kesadaran spiritualnya. Bas, saat ini terkait dengan botol Zenyuan. Pikiran tergerak. Bas, nafas panas keluar dari mulut botol. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan Xing Yuzu segera berhenti. Kemudian, penghalang pelindung diangkat. Bas, pada saat ini, botol Zenyuan mengembang. Inti dalam binatang bintang merah menyala juga perlahan terbang keluar dari mulut botol. Kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya masih sangat kuat. Di ruang antar bintang yang gelap gulita, alkimia batin monster bintang ini bersinar dengan cahaya merah, sangat mempesona. Fang Yu berdiri di udara dan bermeditasi di hadapan inti batin monster bintang itu. Kemudian, kedua telapak tangan keluar untuk menjalankan Spirit Devouring Art. Bas, pusaran merah besar muncul di depan telapak tangan Fang Yu. Pada saat ini, energi sihir mengerikan yang terkandung dalam alkimia dalam monster bintang di depannya mulai diserap dalam jumlah besar. Fang Yu menutup matanya dan kembali ke menara semesta.
Wow, membuka matanya lagi, Fang Yu sudah berdiri di gurun di lantai 2 menara semesta. Di depannya adalah benih yang telah tumbuh dan bertunas. Fang Yu berlutut, mengangkat kepalanya lagi, dan melihat ke atas. Baik di lantai 1 atau 2 menara semesta, tidak ada konsep langit-langit. Melihat ke atas, ada ketiadaan yang tak ada habisnya. Saya harus memperkenalkan kekuatan budidaya yang diserap langsung di sini, dan mengairinya secara tepat pada benih ini. Fang Yu berkata dalam hatinya. Memikirkan hal ini, pikir Fang Yu. Swiss. Saat pikirannya terbentuk, sebuah lingkaran muncul di atas kepalanya. Bas. Segera, helaian nafas seperti gerimis mulai bermunculan, berjatuhan dari langit. Dan dalam nafas ini, yang terkandung adalah kekuatan kultivasi yang sangat murni. Saya menyerap begitu banyak basis kultivasi, dan menjadi gerimis ketika saya datang ke sini. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, ini juga. Guru, ini adalah kekuatan dari kultivasi setelah dikompresi dengan sangat tinggi. Hanya pada tingkat ini akan memiliki efek mendorong pertumbuhan benih. Air mata kriogenik berdiri di samping Fang Yu dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Itu terlalu sedikit. Basis budidaya ini baru saja diserap dari inti dalam monster bintang. Basis budidaya yang segar dan panas, kata Fang Yu, dan basis budidaya ini belum melewati meridian saya, langsung dimasukkan ke dalam menara semesta. Ya, Guru, karena ini, kekuatan basis budidaya akan sangat terkompresi dan menjadi seperti sekarang. Tear of Cold Tear menjawab, tetapi sang master tidak perlu merasa tertekan sama sekali, karena menara semesta menyatu denganmu, basis budidaya yang masuk ke sini juga merupakan basis budidaya sang master, tetapi diserap dalam bentuk lain. Petik 2. Tertekan bukanlah kesusahan, asalkan bermanfaat. Kata Fang Yu sambil melihat tunas yang tumbuh di gurun di depannya. Di tanah yang tandus seperti itu, jika ingin tumbuh, bisa dibayangkan unsur hara yang dibutuhkan. Itu berubah menjadi gerimis basis budidaya, perlahan jatuh dari langit, mendarat di area sekitar tunas yang sedang bertunas. Tetes, tetes, tetes. Anehnya, sedikit basis budidaya jatuh di tanah kering, tetapi mengeluarkan suara tetesan air yang tajam. Bas, dalam proses tetesan yang terus-menerus, cahaya biru samar muncul di sebidang kecil tanah tempat kuncupnya berada. Cahaya mengelilingi kuncup di tengah. Pertunasan juga sedang dalam proses ini, secara bertahap semakin terlihat dengan mata telanjang. Setelah berkecambah, akar tunggang kembali keluar dari tanah, dan batang serta daun di bawahnya juga tampak embrio, perlahan tumbuh dan menyebar. Fang Yu mengamati pertumbuhan tunas kecil ini dengan cara ini, tanpa mengetahui waktunya. Ini adalah kesenangan yang berbeda. Dulu ia suka menanam berbagai tanaman, namun ia belum mengamati proses pertumbuhan suatu jenis tanaman secara detail. Tapi sekarang, ada peluang seperti itu. Apalagi pertumbuhan benih ini erat kaitannya dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, perasaan dari keseluruhan proses menjadi lebih baru. Baru setelah gerimis kultivasi tidak lagi turun di langit, Fang Yu tiba-tiba pulih. Jelas sekali, energi sihir yang terkandung dalam inti dalam monster bintang besar itu telah dikonsumsi. Fang Yu menunduk lagi dan melihat ke tanah. Tunas aslinya kini telah tumbuh rimpang utama sepanjang jari telunjuk, dan kemudian 3 helai daun kecil. Namun warna daun dan rimpang utamanya bukan hijau biasa, melainkan biru. Ini sangat istimewa. Tanaman apa itu? Sebenarnya bukan sayuran hijau, kan? Fang Yu memicingkan matanya ke bagian kecil bibit sambil berpikir. Namun bagaimanapun juga, dugaan sebelumnya dianggap layak. Dan seluruh gurun juga tumbuh dari ketiadaan, dan benar-benar muncul dalam berbagai warna. Berhasil membuka gurun, tentu saja bibit tersebut masih cukup rapuh dan membutuhkan perawatan lebih. Fang Yu memandangi sebidang kecil tanah di depannya, dan masih ada cahaya biru samar di sekitar bibit. Tuan, pada saat ini, sekelompok roh pedang Dao Surgawi datang ke sisi Fang Yu, dan mata safirnya yang besar menatap lurus ke arah bibit. Bibit berwarna biru, kekuatan surga. Fang Yu menggerakkan hatinya, memandang roh pedang Dao Surgawi, dan bertanya, apakah kamu menyukai bibit ini? Mendengar pertanyaan ini, roh pedang Tiandao melirik ke arah Fang Yu, sedikit cuek, dan menjawab dengan samar, aku menyukainya. Mendengar jawaban ini, Fang Yu melihat ke arah bibit itu lagi. Cahaya biru muda di sekitar bibit tampak persis sama dengan cahaya biru di mata roh pedang Dao Surgawi.
Mungkinkah yang pertama dibudidayakan, berhubungan dengan pedang Dao Surgawi? Fang Yu berpikir, pada saat ini, roh pedang Dao Surgawi masih menatap lurus ke arah bibit. Kamu menyukainya, jangan dimakan. Fang Yu memperingatkan, saat saya tidak di sini, kamu akan merawat bibit ini. Kamu harus menjaganya dan melindunginya agar tumbuh subur. Roh pedang Dao Surgawi tidak tahu apakah dia memahaminya, tapi dia menjawab. Fang Yu berdiri, melihat air mata tangis di sampingnya, dan berkata, kamu juga membantuku menjaga roh pedang surga, jangan biarkan itu benar-benar merusak bibitnya. Baiklah, Tuan, tapi nyatanya, ini adalah sesuatu yang tidak perlu Anda khawatirkan. Air mata dingin ekstrim menjawab, meskipun roh pedang Dao Surgawi masih muda, kesadarannya menyatu dengan pemiliknya. Ia tidak akan pernah melakukan apapun yang membahayakan pemiliknya. Itu bagus, jawab Fang Yu. Setelah bangun, Fang Yu menemukan bahwa basis budidaya yang dia serap tidak hanya mengairi benih, tetapi juga telah meningkatkan wilayahnya. Sejauh ini, wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat periode pemurnian Ki-50. 8338. Jika Anda menambahkan 5.000 lapisan yang telah ditingkatkan dengan menyerap para biksu itu sebelumnya, maka peningkatan alam yang dibawa oleh alkimia dalam monster bintang ini tidak sebesar yang dibayangkan. Hanya sekitar 5.000 lantai. Tapi Fang Yu percaya bahwa ini pasti ada hubungannya dengan penyerapan benih itu. Namun, ranah kultivasi hari ini adalah angka baginya. Setiap kali saya meningkat, paling banter, ki sejati di tubuh saya menjadi lebih kuat. Selain itu, tidak ada perbaikan atau perubahan yang jelas. Selama masih dalam masa pemurnian, itu akan menjadi 100.000 lapisan, 200.000 lapisan, 1 juta lapisan, itu masih masa pemurnian. Fang Yu merasa jika dia menginginkan peningkatan kualitatif, dia harus mematahkan belenggu periode pemurnian Qi. Dan ini terkait dengan keterbatasannya. Kapan pembatasan tersebut akan dicabut sepenuhnya? Menurut Li Huoyu, lantai 9 pagoda Dakian Kun diperoleh, dan mutiara di puncak menara dilepas untuk sepenuhnya melepaskan batasan. Namun saat ini, tampaknya tidak ada yang bisa menembus lapisan kedua. Untuk mencapai lantai 9, sulit membayangkan apa yang harus dialami. Kesadaran Fang Yu meninggalkan menara semesta, dan dia bisa melihat alkimia dalam monster bintang seperti bola api besar di depannya, telah berubah menjadi batu abu-abu dan menghilang di udara. Walaupun namanya Star Beast Inner Peel, sebenarnya itu adalah sumber kekuatan sebuah bintang, yaitu kekuatan sebuah bintang. Dengan kekuatan sebesar itu, hanya tunas yang bisa tumbuh menjadi bibit. Berapa tingkat budidaya yang diperlukan agar bibit tersebut dapat tumbuh sempurna? Anda harus menggandakan basis kultivasi Anda. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan kembali ke Xing Yu Zhou. Setelah penghalang pelindung dibuka kembali, dia terus berlari menuju barat laut. Saat ini, Fang Yu menemukan bahwa Xing Ranzi telah terbangun. Hanya saja Fang Yu memiliki beberapa segel pada dirinya, dan dia bahkan tidak dapat berbicara saat ini. Fang Yu berbalik dan menyentuh dahi Xing Ranzi dengan tangan kanannya. Bas! Tubuh Xing Ran terkejut. Dia memandang Fang Yu, matanya melebar, dan matanya penuh ketakutan. Benarkah? Halo? Saya beri waktu 2 menit untuk bangun dan bangun, setelah itu Anda harus menjawab pertanyaan saya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Mata Xing Ran menoleh dan melihat lingkungan sekitarnya. Segera, dia memahami situasinya saat ini. Dia ditangkap. Perahu Xing Yu yang diikat ke Fang Yu berada jauh dari area aslinya. Dalam hal ini, siapa yang bisa menyelamatkannya? Di ruang antar bintang tak terbatas, bahkan kelompok besar ke-9 diberangkatkan, kemungkinan menemukannya tidak tinggi. Selain itu, divisi ke-9 tidak mungkin mencarinya. Karena, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang komandan perantara. Bagi para beku di luar, status ini sudah sangat tinggi dan tidak dapat disinggung. Namun dalam aliansi, komandan tingkat menengah sebenarnya dapat mengendalikan kelompok pembudidaya yang berjumlah sekitar 2.000 orang, dan bahkan sebagian besar tingkat menengah tidak dihitung sebagai yang terbawah. Bagi sebagian besar dari mereka untuk melancarkan pencarian skala besar, setidaknya seseorang di atas level komandan memenuhi syarat. Oleh karena itu, Xing Ranzi telah memahami situasinya saat ini. Meminta setiap hari untuk menahan diri, bumi tidak berfungsi. Jatuh ke tangan Fang Yu, dia masih punya jalan yang harus ditempuh. Yaitu mematuhi semua persyaratan dan perintah Fang Yu, dan menyelamatkan nyawanya semaksimal mungkin.
Selamatkan hidup Anda, maka akan ada kemungkinan lain. Jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup Anda, segala sesuatu yang lain tidak ada. Artinya, bagaimana? Apakah kamu sudah kembali dalam keadaan sadar? Fang Yu bertanya sambil tersenyum menatap Xing Ranzi. Xing Ranzi menatap wajah Fang Yu dari dekat, jantungnya berdebar kencang. Fang Yu tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan senyumannya agak hangat, tapi betapa kejamnya wajah aslinya, dia tahu betul. Tidak peduli apa yang ingin kamu tanyakan. Selama aku mengetahuinya, aku akan menjawabmu. Xing Ranzi menarik napas dalam-dalam dan menjawab, selama kamu tidak menyakitiku lagi. Oh, pencerahanmu cukup bagus, tapi ketika kamu melihat wajahmu, aku tahu kamu jahat dan kotor. Fang Yu berkata, kamu tidak akan dengan sengaja berbohong padaku, kan? Tentu saja tidak, saya tidak ingin mati. Pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya, jika saya memiliki hipotesis, Anda hanya perlu memverifikasinya, dan saya pasti akan mati. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Xing Ranzi berkata jadi, izinkan saya mengajukan pertanyaan pertama. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda berasal dari divisi ke-9, lalu saya ingin tahu berapa banyak divisi yang ada di Open Mountain Alliance Anda, dan berapa banyak kekuatan yang ada di setiap divisi. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Aliansi Kaisan memiliki total 41 base camp di wilayah Suyuan, 10 di masing-masing wilayah timur, barat, selatan dan utara, dan 1 di titik pusat, yang merupakan base camp super. Xing Ranzi menjawab, dan setiap base camp akan ada sebagian besar sebagai kekuatan yang dapat disesuaikan dari base camp. Oleh karena itu, ada 41 divisi besar di Open Mountain Alliance. Setiap divisi besar, umumnya memiliki kekuatan lebih dari 100 biksu elit. Tentu saja ada juga roh binatang, tapi jumlahnya belum tentu, mungkin 100.000, mungkin hanya 5-wan. Petik 2. Seperti itu kekuatan yang kuat. Sepertinya saya meremehkan Open Mountain Alliance sebelumnya. Fang Yu berkata, lalu Anda bilang Anda adalah pemimpin perantara, level apa yang Anda miliki? Di atas saya adalah komandan tingkat tinggi, siapa dapat mengendalikan sekelompok 5.000 petani, dan di atasnya adalah komandan tingkat tinggi, yang bertanggung jawab atas semua komandan tingkat tinggi, menengah dan rendah di bawah saya, dan dapat memobilisasi semua kekuatan di bawahnya. Adapun komandan tertinggi, bintang tingkat komandan, dari 1 bintang hingga 9 bintang, lapis demi lapis. Xing Ranzi menjawab, oh, patung yang disebut Raja Surgawi Guntur yang saya lihat di area perdagangan sebelumnya. Berapa banyak komandan bintang itu? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bao Lei Tianjun, milik 8 Raja Surgawi yang agung, dan di pada saat yang sama hanya 8 pemimpin besar bintang 9. Xing Ranzi menjawab, pendiri Open Mountain Alliance, Anda termasuk dalam berapa bintang? Fang Yu bertanya, pemimpin, adalah satu-satunya bintang 10 pemimpin. Jawab Xing Ranzi,